Hai guys, kita ketemu lagi. Langsung aja ya pada pokok dengan sesuai judul ya, yaitu mengenai akhir-akhir ini banyak kasus yang menimpa mbak-mbak kita yang ada di Hong Kong ya, yaitu mbak-mbak TKW atau PMI atau bisa disebut BMI ya. Dan ini penting banget buat teman-teman kita yang masih ada di PT ya, untuk berhati-hati ya. Biar kalian tidak salah paham, simak videonya ya sampai selesai ya. Ini penting ya buat mbak-mbak yang masih di PT ya, simak ya. Dengan maraknya kasus akhir-akhir ini ya yang ada di Hong Kong ya, kasus pencurian ya, kasus nar-nar ya, pasti kalian tahu ya, kasus selundupan rokok kayak gitu ya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak kasus ya. Dan yang baru saja beberapa hari ini adalah kasus BMI ataupun CCCC ya yang ada di Hong Kong. Berapa hari ini ada 2 kasus, yaitu dua mbak ini, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Filipina ya. Mereka mempunyai kasus yang sama, yaitu mencuri uang majikan beserta perhiasan ya. Dan di sini itu totalnya nggak sedikit guys ya. Kalau tidak salah ratusan juta ya, memang ratusan juta ya. Kalau 60.000 dolar itu sudah 130 juta ya. Terus ada lagi yang dari PL atau Filipina itu yang totalnya berapa itu, 400 juta atau berapa ya, sekitar itu ya. Banyak kan, segitu banyak ya. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, memang sih Hong Kong sedang tidak baik-baik saja ya. Dengan adanya kasus itu, dengan berdampak nggak baik sama para majikan ya, udah pasti mengira akan membantunya ini itu ya. Pemikirannya pasti kayak gitu ya, negatif ya. Pikirannya takut ini, oh ternyata ini ya kan. Pikiran itu pasti ada setiap majikan ya. Dengan beredarnya berita dan video-video kayak gitu, ini majikan lebih berhati-hati. Bisa jadi malah tidak bisa terlalu percaya sama kita-kita yang bekerja di sini ya. Nah, ini himbauan aku buat mbak-mbak yang ada di PT, yang masih di PT ya, yang bertujuan mau bekerja ke luar negeri, terutama Hong Kong ya. Aku nggak menyebutin ya, pokoknya Taiwan, Singapura, Malaysia dan lain-lain itulah ya. Ada baiknya ingat tujuan kalian ya. Tujuan kalian itu bekerja untuk mencari uang. Dalam arti mencari uang itu uang dari hasil keringat kalian sendiri ya. Uang dari hasil kerja kita, bukan uang ngambil punya majikan. Itu bukan hak kita ya. Ingat itu, karena dampaknya itu nggak baik. Dan gimana ya, kita jadi ikut ya. Kalau misalkan ini TKW dari Indonesia misalkan mencuri uang yang kemarin itu 60.000 dolar Hong Kong ya, kita pun kena imbasnya juga ya. Tuh majikan pasti itu CC Indonesia ngambil uang kayak gini. Nah, CC Indonesia kan kita ikut loh. Jadi ini penting banget ya buat mbak-mbak yang masih DPT. Ingat tujuan kita ya. Kita jujur, majikan akan tahu. Walaupun majikan itu di sini kebanyakan pelit dalam hal makanan, terus ada juga pelit dalam hal uang, itu sudah biasa. Jadi intinya yang penting gaji kita itu digaji full dan rutin setiap bulannya, itu kita sudah beruntung. Jadi jangan neko-neko lah nyuri uang buat gade perhiasan, terus ada yang nyuri perhiasan buat digadein. Jangan ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu.
Nah, selain kasus pencurian, ada kasus lagi yaitu barang yang terlarang. Banyak sekali yang ketangkep karena dengan menjual barang-barang terlarang, ya. Contohnya ya nar-nar, terus rokok diselundupin kayak gitu ya, dan sebagainya, barang-barang yang dilarang ya. Ini tuh penting, perhatikan. Walaupun itu menguntungkan sangat banyak, tapi akhirnya akan merugikan diri kita sendiri ya. Ingat itu. Udah pasti udah kena denda, terus di penjara tuh. Dan ada lagi kasus yaitu kemarin-kemarin tuh ada yang ketangkep ya di pasar, mbak-mbaknya itu ke pasar dan digunakannya waktu itu untuk part time. Part time itu dalam arti kerja di luar yang tidak sesuai dengan kontrak kita ya. Misalkan kontrak kita bekerja sama si A, tapi di luar kita bekerja sama si B, C, D dan seterusnya ya. Karena memang sih kerja part time itu hitungannya per jam, dan 1 jamnya itu lebih mahal dari gaji kita yang ada di bos kita ya. Memang lebih mahal, tapi risikonya ya sesuai dengan gajinya itu. Gaji gede, risiko gede gitu loh ya. Jadi risikonya bisa kena penjara dan denda juga ya. Jangan sekali-kali ambil kerja part time. Dulu memang aku pernah ya, nggak tahu ya, dan itu yang nyuruh majikan aku. Tapi makin kesini makin tahu bahwa itu hal yang dilarang. Jadi sebaiknya kita hindari ya, jangan suka part time di luar ya. Ingat itu ya. Dan biasanya yang kerja part time di luar itu yang kebanyakan yang udah lama di sini, maksudnya yang udah, bukan yang baru ya. Biasanya yang baru kan nggak tahu. Dan yang baru itu kasusnya beda lagi, yaitu apa? Dipinjem biodata atau data-data kita ya, kontrak kerja, paspor, KTP kita. Dibuat apa? Dibuat utang bank ya. Jadi yang baru juga ada risikonya. Yang lama itu risikonya memang disengaja ya. Ini buat mbak-mbak yang baru, hati-hati. Ataupun mbak-mbak yang masih ada di PT ya, hati-hati. Ingat nih, aku ingatkan ya, jangan sampai biodata kalian itu dikasihkan sembarang orang. Ingat, biodata kita ataupun paspor, ID, kontrak kerja itu nyawa kita. Kalau di luar itu bisa disebut nyawa kita ya. Maksudnya di luar negeri maksud aku ya. Itu bisa disebut nyawa kita. Masa iya sih nyawa kita sembarangan kita kasihkan seseorang? Jangan dong, ya kan? Jadi dengan maraknya kasus-kasus sekarang ini, aduh, mau kasihan tapi mereka itu kadang sengaja melanggar gitu ya. Jangan sampai itu ya. Jadi hati-hati, biodata kita itu adalah nyawa kita. Ingat itu, nyawa kita. Jangan dibuat main-main ataupun sembarangan, apalagi dipinjamkan seseorang yang baru kita kenal dengan alasan apapun ya. Jangan kasihan dia tuh terlilit utang. Aku sudah pernah ngalaminnya. Jadi kalian jangan sampai ya. Karena aku membuat video ini, semoga kalian tunggu jangan sampai kena kasus yang seperti itu ya. Jadi ingat itu ya. Terus ada lagi kasus saking banyaknya. Banyak mbak-mbak yang didatangin pakde-pakde yang ada di kos WB itu. Kan di lapangan rumput banyak yang pasang tenda-tenda itu ya guys. Nah, tenda-tenda itu kayak udah dimiliki seseorang gitu loh, kayak di booking gitu loh. Nah, nantinya itu tenda-tenda itu dijual ataupun disewakan ya, bukan dijual ya, disewakan ke mbak-mbak yang liburan. Jadi satu tendanya, karena aku pernah ditawarin itu $50 ya, paling murah $40 ya. Itu pun dilarang, itu punya siapa?
Jadi ingat ya, buat teman-teman yang masih ada di PT, jangan lakukan hal yang dilarang ya. Lakukanlah sesuai yang ada di kontrak kita. Kalau memang kontrak kita perjanjiannya ngerawat anak, ya udah ngerawat anak aja di situ ya. Ingat, jangan kerja part time, jangan bekerja apa yang dilarang itu jangan dikerjakan ya. Udah diperingatkan ya ini ya, yang lama maupun yang baru ya. Kasus yang menimpa sama mbak-mbak yang di sini udah lama-lama itu ya gimana ya, mungkin selama ini belum ketahuan ya, jadi aman-aman dan nyaman-nyaman aja, tapi pada akhirnya pasti akan ketahuan ya. Ingat ya itu ya, jangan sampai membuat kesalahan apapun di negeri orang, karena tujuan kita adalah untuk bekerja, mencari uang dari hasil kerja kita, dari hasil keringat kita, bukan dari mencuri ataupun menghalalkan segala cara ya. Jangan sampai lah itu ya. Saya di sini bekerja satu majikan di sini, jadi nggak setahun 2 tahun dan lebih dari itu. Jadi tahu kejadian di luar dan berita-berita yang ada di TV-TV Hongkong itu seperti itu ya. Banyak kok mbak-mbak kita yang berkarya dengan hasil karyanya sendiri, yang kreatif-kreatif banyak kok. Kenapa nggak kita tiru mereka ya? Jadi banyak loh. Ada juga mbak-mbak di sini kreatif, bisa masuk ke TV Hongkong, ada itu ya. Jadi kita, kalau kita punya kemampuan, kita punya keterampilan, ataupun kita punya ilmu apapun, kita bisa gunakan ya. Nih, kita punya HP, punya sosmed, kita gunakan dengan baik ya. Saya punya YouTube dan ini aku gunakan untuk ya, di sini satu tujuan ya, yaitu bisa menyimpan banyak video kenangan kita yang ada di sini ya. Itu bisa kita simpan di YouTube. Dan keduanya, dengan adanya kita menyimpan beberapa video, kita bisa dapat cuan, kita bisa dapat dolar dari YouTube ya. Terus yang di Facebook ya, kita bisa juga gunakan keahlian kita, kemampuan kita, ilmu kita dengan sering mengupload di Facebook. Itu pun kita bisa dapat cuan ataupun dolar ya. Jadi gunakanlah yang bermanfaat, atau enggak kita bisa menyimpan hal-hal yang baik di situ ya. Ingat, kita gunakan sosmed sebaik-baiknya, jangan kita gunakan hal yang enggak baik ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman aku semuanya. Terima kasih, kita ketemu lain waktu.